Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kemangisan 01 Pagi, Bapak Jamhuri SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kemangisan 01 Pagi. Bagaimana Bapak Ibu hari ini kabarnya? Sehat? Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan pengimbasan diseminasi budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 saya sendiri. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan pada hari ini kita akan mulai dengan pembukaan, kemudian sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan paparan saya sendiri. Baik, untuk membuka acara, marilah kita buka kegiatan ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Putri dipersilahkan. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan manut ibuku. Indonesia kelas satu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Jamhuri SPD, disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, membantu narasumber kita Ibu Lisa, kemudian Bapak Ibu Guru hebat yang saya banggakan. Kepada Allah kita bersyukur akan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Insyaallah hari ini yang kita bisa laksanakan dapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam syafaat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah segala, kesempatan ini saya atas nama pimpinan SDN Kemangisan 01 mengucapkan selamat kepada Ibu Lisa yang sudah mempersiapkan dirinya untuk CGP di angkatan yang ke-10. Dan ini hari ini dia akan
diseminasi budaya positif apapun yang disampaikan pada kesempatan ini, mari kita ikuti dengan sama dan mudah-mudahan bisa diimbaskan untuk sekolah-sekolah yang ada lebih khusus di Kemanggisan Nusantara ini. Kemudian juga di CGP Angkatan 10 ini harapan saya agar teman-teman atau bapak ibu guru semua yang hadir bisa mengikuti jejak-jejak dari CGP Angkatan sebelumnya, dan mungkin juga ya kalau kita sudah siap, karena ini adalah merupakan suatu program kementerian, program pemerintah, bahwa tindak lanjutnya seperti itu. Jadi bagi yang sudah kami ucapkan selamat, dan bagi yang belum, insya Allah bisa mengikuti ya jejak-jejak dari CGP yang berikutnya. Mudah-mudahan semuanya itu, karena itu pemerintah mengadakan ini bukan hanya sekedar ya artinya biasa, tetapi memang luar biasa. Jadi segala-segalanya, dan itu ada kemungkinan ya kedepannya ya guru atau kepala sekolah akan dijadikan semacam apa. Tapi pendidikan tujuannya tidak lain untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini, lebih khusus di Jakarta dan sekitarnya. Saya rasa itu, mohon kiranya harapan saya kita ikuti dengan sesama, dan kemudian mudah-mudahan dengan adanya administrasi ini bisa menyangkut untuk sekolah kita, dan kita bisa berbekas untuk sekolah khususnya di Kemanggisan Nusantara. Dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jamhuri yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya paparan saya sendiri ya mengenai diseminasi budaya positif pada hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya paparan dari saya. Tapi sebelumnya kita speaking dulu ya, biar semangat ya. Kayaknya ini lesu nih ya. Siang hari ngantuk udah makan ya, masih ngantuknya ada. Nah hari ini kita speaking dulu ya begini. SPG-nya kita tepuk semangat aja. Cuma ini tepuk semangatnya tepuk semangat 2024. Oke, bisa ya? Tepuk semangat. Dada, ding ding ding, dung 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 dung, dada dada, ding 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 ding, dung 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 dung. Tentunya ini sudah tidak asing lagi ya untuk pemaparan diseminasi budaya positif, karena di sekolah kita ini sudah ada 4 angkatan ya, dari angkatan 5, angkatan 7, angkatan 9, mungkin sudah tidak asing lagi buat kita. Nah di sini saya memaparkan budaya positif juga masih dalam tahap belajar, sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai Bu Indah selanjutnya. Baik, tujuan dari pengimbasan ini adalah mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah demi terwujudnya pelajar profil Pancasila. Nah, mungkin nggak aneh lagi ya, Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa sih itu budaya positif? Yang paling yang kita tahu tuh budaya positif itu apa Bapak Ibu? Yang ini, yang pernah didengar gitu, apa gitu? Kebiasaan yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin, ya. Terus apalagi budaya positif? Tanggung jawab, betul. Apalagi? Ramah tamah. Nah, itu mungkin yang kita dengar budaya positif ya, bagian dari budaya positif. Nah, itu tujuan dari pengimbasan pada hari ini. Selanjutnya Bu Indah. Nah, saya akan memberikan pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, Ibu setuju bila? Nah, di sini ini hanya pertanyaan pemantik dan akan kita jawab di slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, menurut Bapak Ibu setuju nggak?
Setuju nggak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Hukuman? Tidak ya? Tidak setuju ya? Oke. Yang nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Berarti hadiah itu bisa ningkatin ya, dia jadi semangat gitu ya, dikasih reward gitu kan. Jadi tambah semangat ya. Oke, setuju. Yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Setuju sekali ya. Oke. Yang nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Oke. Baik, berarti yang hukuman tidak setuju. Yang nomor 2, nomor 3 setuju semua ya Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak akan menjawab, tapi kita akan melihat pemaparan selanjutnya. Nanti ada jawabannya. Oke, selanjutnya Bu Ida. Nah, kita di sini akan mengenal apa sih itu budaya positif. Tadi kan sudah dijelaskan. Tadi budaya positif itu ada tanggung jawab, disiplin ya. Tadi mentaati aturan ya Bu Putri ya. Nah, jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai untuk keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pastinya budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah kita ya, untuk mewujudkan nanti profil pelajar Pancasila. Ini selanjutnya Bu Winda. Nah, budaya positif itu terdiri dari apa saja? Di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, di sini ada 7 Bapak Ibu. Yang terasa asing yang mana Bapak Ibu? Yang kelihatan asing, yang baru tahu gitu, atau baru mengenal gitu dan nggak pernah kita terapkan gitu. Segitiga restitusi ya, betul sekali. Dari segitiga restitusi itu kita jarang sekali ya. Dan ini akan kita bahas pada paparan hari ini ya. Karena bagian dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini adalah bagian dari budaya positif. Lanjut Bu Indah, next. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma ini, apa sih pembelajaran paradigma itu? Yaitu cara pandang. Cara pandang yang baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin paradigma belajar itu kita harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tentunya yang sudah mengikuti program CGP sudah mengenal ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tuh pembelajaran di kelas harus berpusat pada murid. Nah, sebagai seorang pendidik kita harus menuntun sesuai kodrat anak. Nah, dan kita harus menciptakan pembelajaran di kelas itu yang pembelajaran yang menyenangkan. Di antaranya metodenya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu beragam, yang berpusat pada murid. Yang tadinya murid itu hanya pendengar saja, ya. Tapi kita bisa jadikan murid itu sebagai pembicara atau student center ya istilahnya. Bukan lagi sebagai teacher centernya. Kita sebagai teacher center ngomong terus ya. Walaupun metode yang ceramah itu selalu harus ada, emang ceramah itu pasti ada, tapi kita harus ambil pembelajarannya juga yang menarik lagi, yang bisa berpusat kepada murid. Oke, itu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya Bu Ida. Nah, sekarang saya akan memberikan permainan. Ini Bapak Ibu, ini terkait dengan budaya positif selanjutnya ya. Nah, di sini ada cobalah nih. Kita nanti ada praktek ya Bapak Ibu, bisa 2 orang atau Bu Nida sama Bu Wiwin gitu. Bu Fania sama Bu Rosi, atau Bu Dini sama Bu Nindi, Bu Putri sama Bulan. Nah, kita praktek nih posisi kontrol. Anda nih, yang kita lihat, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda.
Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, yang teman yang satunya, yang B, adalah mencoba. Dia mencoba dengan segala usahanya membuka kepalan tangannya. Nah, teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, atau menggoda. Nah, agar apa? Bahkan menawari uang. Ada yang supaya dia bisa lepas dari kontrol tangan yang digenggam tadi. Coba bisa praktek nggak ya, Bapak Ibu? Nih, sekarang bayangkan. Bu ini dulu deh, coba lihat dulu Bu. Kita ambil contoh satu aja ya. Bu Fania sama Bu Rosi. Nah, deketan, ya, Bu Rosi. Ya, Bu Rosi sebagai A, Bu Fania B-nya. Nah, ini bayangkan yang uang sisinya 1 miliar ya. Nah, oke, sekarang Bu Rosi sebagai A. Nah, Bu Fania sebagai B. Coba bisa nggak usaha Bu Fania supaya membuka Bu Rosi itu membuka kepala yang berharga di tangannya tadi? Bisa nggak? Dirayu? Bisa? Bisa? Boleh dipaksakan tapi Boleh dihati, bisa dirayu. Nanti saya ganti dengan 1 miliar, boleh. Gak bisa? nggak bisa. Nah, gak bisa. Kita main. Ya, ditermerayu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Fania, Bu Rosi. Oke, nah itu Bapak Ibu, dari genggaman tadi kita mungkin paham ya bahwa posisi kontrol kita itu yang mengontrol itu ada siapa? Diri Apa Bu Fania, sendiri. apa Bu ini? Diri sendiri. Nah, oke. Nah, dan selanjutnya Bu Winda. Oke, nah pergeseran paradigma teori kontrol tadi dijelaskan oleh Dr. William Glasser. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi biasanya kan kita taunya kita yang mengontrol murid ya, kesalahan itu dikontrol oleh gurunya, padahal sebenarnya yang mengontrol itu mereka sendiri. Kesalahan mereka pun dikontrol oleh mereka sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Oke, Bapak Ibu, bagaimana dengan posisi kontrol ini? Jadi intinya kita nggak bisa mengontrol orang lain karena diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Oke, selanjutnya Bu Winda. Nah, di sini nih, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus responnya yang kita hadapi realitanya kebutuhan kita itu sama. Padahal sesungguhnya teori kontrolnya adalah realitanya kita berbeda. Tuh ya, di posisi kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada dasarnya kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita kan nyangkanya kita sama, padahal sama orang lain beda gitu. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan ini kan pandangan kita bisa nih kita merubah orang lain gitu. Padahal kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kan taunya, oh dia perilakunya buruk, berarti dia salah. Nah, tapi kenyataannya teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi dia berperilaku buruk itu mungkin dia punya tujuan nih ngelakuin itu gitu, melakukan sesuatu itu punya tujuannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah ya, pada dasarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang tadi kita lihat ya dari praktek Bu Fania tadi sama Bu Rosi. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, pada dasarnya kolaborasi, konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, mode berpikir menang atau kalah. Jadi kadang kita mau lomba itu pikiran kita harus menang, jangan sampai kalah. Nah, pada dasarnya kita punya niat menang gitu, tapi kita nggak menang atau kalah biarin aja deh gitu kan. Tapi kita harus berpikir yang positif. Modelnya berpikirnya apa? Menang gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Selanjutnya Bu Winda.
Nah, sekarang selanjutnya yang kedua, bagian dari disiplin positif adalah disiplin positif tersendiri. Apa sih arti disiplin? Nah, tadi kita sudah tahu ya dari awal bahwa disiplin itu adalah aturan, tanggung jawab. Nah, di sini arti dari disiplin positif adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini pengertian dari disiplin positif. Selanjutnya, Bu Winda. Bu Winda, next. Nah, dalam menerapkan disiplin positif, tentunya kita punya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang saya ambil ini yang kita hadapi sekarang ya. Sebenarnya ada 3, tapi saya ambil yang profil pelajar Pancasila saja. Ini adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan secara universal menyeluruh. Karena kita menerapkan kurikulum merdeka yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang kita ambil, anak itu harus bagaimana? Nah, kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini enggak ada ya, udah nggak asing ya, profil pelajar Pancasila. Ada nyanyinya ya, Bu Putri? Apa kayak nyanyinya, Bu? Hafal ya? Bu Dini juga hafal pastinya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu. Tepuk tangannya mana ini? Terima kasih. Nah, ini adalah nilai kebajikan secara universal. Oke, selanjutnya next. Nah, kemudian yang selanjutnya bagian dari budaya positif itu adalah motivasi perilaku manusia. Kadang kita kalau mau melakukan sesuatu, motivasinya apa sih, gitu kan? Nah, ini ada 3. Pernah nggak kita ngalamin gitu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti kita ulangan nih ya, ulangan dia pengen cepat selesai sebelum waktunya. Nah, itu berarti dia apa? Dia takut dihukum. Nah, dia takut enggak nyaman, dimarahin, takut dimarahin. Nah, itu motivasi dia karena takut dihukum. Kemudian ada orang melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Pernah nggak Bapak Ibu? Bu Wiwi pernah? Mengharapkan imbalan? Pernah kali. Pengen dapat hadiah gitu. Pernah? Iya. Ya, ini adalah bagian motivasi perilaku manusia. Jadi ingin sesuatu tapi dia mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga, menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, mungkin motivasi ini motivasi yang positif lah. Ya, jadi dia melakukan sesuatu itu ingin menjadi yang mereka inginkan. Jadi ingin menjadi pintar gitu ya, ingin menjadi sukses gitu, dia melakukan sesuatu. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Bagaimana Bapak Ibu? Dari motivasi perilaku manusia? Ada yang dipertanyakan? Ya. Cukup jelas? Jelas. Alhamdulillah ya. Selanjutnya next Bu Winda. Nah, dalam budaya positif kita pasti menerapkan segitiga sebelum ya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu pernah anak kita kan ada masalah di kelas atau di sekolah kan? Nah, caranya Bapak Ibu mengatasi anak itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah dihukum? Apakah dikasih konsekuensi? Atau dengan restitusi? Kebanyakan apa? Dihukum. Pernah? Pernah. Ini ada contohnya ya. Di sini identitas sukses, hukuman. Contohnya nih, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu adalah suatu harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Jadi nanti restitusi itu adalah pilihan.
Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah selanjutnya Bu Indah. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan bagian yang tadi, penjelasan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, apa sih restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana, ya, bersifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi kita kalau menghukum anak nggak sesuai, belum disepakati, ya, belum ada kesepakatan. Ketika anak bersalah atau dia ada kasus, langsung dihukum, pokoknya suruh berdiri di lapangan. Itu kan nggak ada perjanjian, ya, nggak ada kesepakatan, nggak ada keyakinan. Nah, dia langsung menghukum. Nah, itu namanya hukuman. Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Jadi di kelas sudah disepakati bahwa nanti kalau kamu tidak masuk kelas, datang terlambat, konsekuensinya ini. Nah, ini konsekuensi. Dan itu dibuat oleh guru dan siswa. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham pengertian dari hukuman, konsekuensi, restitusi? Paham Ibu? Oke, tadi kalau hukuman tidak terencana, ya, dia langsung dihukum gitu. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi itu mengatasi masalahnya atau dia mencoba memperbaiki masalahnya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan ambil contoh. Bapak Ibu boleh jawab. Konsekuensi apa hukuman nih? 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dalam buku kalimat, ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia dihukum karena terlambat sekolah untuk menulis 100 kalimat. Nah, itu apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, betul. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, betul. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Mungkin sudah ada kesepakatan. Kalau dia mencoret-coret, nanti dia akan membersihkan, ya, itu konsekuensi. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 nih karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Mungkin kalau dia merusak pensil, masa harus ke WC, kan? Terlalu menyakitkan, ya. Oke, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK nih. Apa ini? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, Bapak Ibu, dari konsekuensi sama hukuman itu kita bisa tahu, ya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, betul sekali Bu Wiwin. Oke, ada lagi Bu Wiwin? Oke, lanjut next Bu Wida. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi di sini dia dihukum oleh penghargaan, ada, ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Jadi akibatnya penghargaan merusak hubungan. Ada begitu. Jadi kalau kita ini terkaitnya tadi motivasi ini, ya Bu Wida, ya. Motivasi apa tadi? Motivasi paradigma belajar tadi. Nah, jadi di situ kalau kita ngasih hadiah ini, jadi penghargaan itu kadang nggak efektif. Penghargaan itu kadang merusak hubungan, ada gitu. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, ada yang anggapannya seperti itu. Penghargaan itu kadang menghukum juga sama. Kemudian motivasi, ada juga motivasi di dalam diri sendiri. Nah,
itu dihukum oleh penghargaan. Jadi terkait dengan motivasi tadi. Selanjutnya Bu Indah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia membutuhkan sesuatu nggak Bapak Ibu? Butuh ya. Nah, di sini dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang paling dibutuhkan apa Bapak Ibu? Kesenangan. Apa lagi? Kasih sayang. Bagaimana kasih? Kebebasan. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 ya. 1, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, rasa ingin diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Winda. Nah sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu, mari kita jawab sama-sama. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah ini apa? Kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Jadi dia senang ya, pengen ingin dirasa, ingin diterima gitu. Oke. Nomor 2, ibu kejar aku karena ibu ingat karena ibu guru sayang aku. Apa itu? Kasih sayang, betul. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah itu apa? Posisi kontrolnya Bapak Ibu. Posisi kebutuhan dasarnya. Coba lihat Bu Indah, next yang sebelumnya. Penguasaan, kebebasan. Penguasaan apa kebebasan? Next Bu Indah. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan ya. Oke, selanjutnya yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Nah ini adalah contoh kebutuhan dasar manusia. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa ya memahami ya, sama-sama nanti kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu yang di kelas. Oke lanjut Bu Indah. Nah sekarang budaya positif selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Jadi sebagai seorang pendidik itu kita punya posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, oke Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini yang sering kita terapkan mana Bapak Ibu? Manajer. Bu Haji manajer. Bu Wiwin apa? Pembuat rasa bersalah. Oke, gak apa Bapak Ibu? Semuanya mana? Penghukum sering gak? Sering ya? Kalau teman sering ya. Pemantau sering. Manajer oke, kalau manajer enak ya? Gajinya gede manajer ya? Oke, nah ini adalah 5 posisi kontrol. Selanjutnya Ibu Indah. Nah sekarang kita akan lihat apa sih posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang pertama penghukum. Penghukum itu dia menghardik, menunjuk, berkaca pinggang ya, pegang pinggang di kanan ini ya. Kemudian membentak hukuman fisik atau verbal. Pernah gak Bapak Ibu? Pernah ya? Karena kita kesel sama murid ya, dibentak, hey, diam. Atau kalau ini karena kita pegang penghapus, kita pukul tuh ya, kayak ngebentak tuh ya. Sama berarti itu penghukum ya. Nah dampaknya apa dari yang kita lakukan itu? Nah anak menjadi pendendam. Dendam, awas tuh ibu guru, habis marahin aku gitu. Tidak menyukai guru. Nah baik guru tidak disukai, karena nggak suka pelajarannya juga. Ini dampaknya kalau kita menjadi penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah di sini suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Kita lembut nih sama siswa. Dito, ya Bu Winda ya. Dito, lembut tapi buat sakit hati ya, buat sakit siswa disalahin. Kamu ini tadi, karena ini disalahin kan, kita nggak melihat sisi kedua masalah anak dulu gitu, langsung menyalahkan gitu. Nah itu membuat merasa bersalah. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Nah itu membuat merasa bersalah. Dampaknya apa dari membuat merasa bersalah? Membuat siswa merasa bersalah.
Kemudian rendah diri dan menarik diri, minder, kan? Karena dia disalahin gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga sebagai teman. Nah, tentunya mereka butuh teman ya. Jadi sini guru bersikap ramah. Pernah ya? Sering ya? Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah mungkin ini positif juga ya sebagai teman gitu. Nah dampaknya kalau kita sebagai teman, murid bergantung pada satu orang kadang. Nah ada dampaknya juga. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Jadi ternyata sebagai teman itu positifnya kurang juga, karena pasti ada dampak yang negatifnya juga. Ada yang begitu, cuman ada juga yang merasa dia nyaman karena guru menjadikan dia sebagai teman. Cuman sini dampaknya murid itu tergantung sama satu orang dan membuat siswa merasa tidak mandiri. Selanjutnya Bu Indah. Nah, yang selanjutnya pemantau. Pemantau ini nada bicaranya dan ekspresinya datar aja. Kemudian identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Kita mantau nih, diberi sanksi kayak gagah gitu ya. Mantau anak itu kayak apa ya, kayak mandor gitu. Nah dampaknya apa kalau kita sebagai pemantau? Menghitung hadiah, hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Itu dampaknya. Kemudian tidak sepenuhnya siswa itu mandiri. Itu dampaknya sebagai pemantau. Nah, yang terakhir mungkin ini yang positif ya, manajer. Mau nggak Bapak Ibu jadi manajer? Mau ya, Putri ya, manajer. Nah, manajer ini suaranya netral, ya, yang tercipta suaranya netral. Identitasnya positif, berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Nah, ini baik nih. Dampaknya murid mandiri. Kemudian PD, murid menjadi PD memecahkan masalahnya sendiri. Nah ini dari 5 posisi kontrol ini yang paling Bapak inginkan yang mana Bapak Ibu? Manajer ya. Oke, jadi sebagai manajer nih, seolah nanti kita diterapkan ya Bapak Ibu ya, di kelas kita harus menjadi manajernya siswa. Selanjutnya Bu Indah. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu perilaku posisi kontrol guru nih. Kita perhatikan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke dulu Bu Indah. Nah, Bapak Ibu dari video yang pertama tadi, bagaimana posisi kontrol Ibu tadi? Sebagai apa? Penghukum ya. Oke lanjut Bu Indah. Enggak, tadi masih video tadi.
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tadi membuat merasa bersalah ya, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Baik teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis Sebagai teman ya? ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Dibilang sayang ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Manajer ya, manajer. Pemantau ya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu.
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Dari video tadi sudah jelas ya posisi kontrol yang mana nih yang pengen kita terapkan? Manager ya, oke. Sudah jelas. Ada pertanyaan dari 5 posisi kontrol kita? Sudah jelas ya Bapak Ibu, karena kita sudah melihat ya tadi dari video cukup menjelaskan ya. Selanjutnya next Bu Winda. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di budaya positif ini adalah keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, sebelum ajaran baru nanti, setelah ya, pas mulai ajaran baru, tentunya kita punya peraturan yang kita buat bersama-sama dengan murid. Peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, di sini lanjutnya Bu Winda. Nah, seperti kita ambil ya, apa sih yang kita bisa membedakan sama peraturan sama keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, dari pertanyaan ini menurut Bapak Ibu kenapa? Kenapa kita pakai helm Bapak Ibu? Supaya jatuh. Supaya jatuh tidak terbentur aspal. Oke, betul. Menjaga keselamatan. Tapi masih ada nggak yang tidak pakai helm? Banyak. Nah, di sini mungkin dia pakai helm itu ada nggak yang mereka pikirnya takut ditilang polisi gitu? Ada ya. Nah, di sini mereka ada. Jadi di sini peraturan itu bisa dia karena sudah ada peraturannya, bisa dengan keyakinannya sendiri. Ya, jadi dia punya pemikiran apakah itu karena dia peraturan atau karena keyakinan. Bapak Ibu kenapa? Karena keyakinan atau peraturan? Keyakinan ya Bapak Ibu, jangan karena ada peraturan. Kita yakin kalau kita pakai helm kita bakal selamat gitu ya. Oke. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau pas COVID kemarin kita suruh pakai masker karena apa? Peraturan dan keyakinan itu Bapak Ibu. Peraturan, ada juga peraturan sebenarnya adalah apa? Keyakinan harusnya, karena kita menjaga kebersihan diri kita juga dengan memakai masker atau terhindar dari debu. Ya, jadi jangan karena peraturan, tapi karena keyakinan kita. Oke, lanjut Bu Winda, udah paham Bapak Ibu? Membedakan antara peraturan dan keyakinan. Oke, lanjut Bu Winda. Lanjut, next. Nah, di sini ada ketika kita setiap ajaran baru nanti kita mulai Bapak Ibu. Ayo
kita sama-sama di kelas kita membuat keyakinan kelas ya berupa poster, tapi itu memang udah disepakati oleh bersama antara siswa dan guru. Boleh nanti memakai post-it ya, siswa menuliskan apa sih yang mereka inginkan di peraturan apa di kelas yang sudah disepakati, nanti dijadikan satu poster yang bisa ditempel di kelas masing-masing. Nah, prosedurnya bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa. Kasih ya, kita kasih post-it satu-satu sama siswa, apa nih yang kalian inginkan, peraturannya apa. Nah, kalau memang sudah dicatat, kita kumpulkan jadi satu dan kita gabungkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi setiap murid itu harus punya kesempatan untuk kita catat. Jangan memilih-milih, oh peraturan dia gak bagus nih. Nah itu kan gak bagus, kita harus mengadilkan siswa gitu, mencatat semua masukannya. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi kalimatnya jangan yang negatif, tapi yang positif. Atau tidak terlambat ke sekolah atau dilarang. Kalau dilarang nggak boleh sebenarnya ya. Dilarang itu nggak boleh ya dalam peraturan, dilarang. Berarti kan negatif kan. Berarti kalau positifnya bagaimana, Bapak Ibu? Kalau maunya tidak membawa handphone gitu. Tidak boleh membawa handphone kan, kita tidak boleh menulis tidak boleh kan, harus positif. Lanjut, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Jadi setelah dikumpulkan, kita jadikan satu, kita tinjau dari kesepakatan itu kalimat yang mana yang harus kita ambil dan kita gabungkan. Gitu. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun menjadi 3-7 keyakinan. 10 boleh nggak? Boleh, gitu kan? Meninjau atau menyetujui dengan menandatangani. Jadi guru sama siswa kalau bisa menandatangani, Bapak Ibu. Boleh gurunya saja. Kalau siswanya boleh juga, harus tanda tangan nih. Kalau di papan tulis semuanya setuju, setuju. Tanda tangan semuanya di papan tulis. Nah, boleh, itu kan udah kesepakatan bersama dan tidak boleh dilanggar. Nanti ada konsekuensinya. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, jadi yang insya Allah ya Bapak Ibu ya, nanti ajaran baru ya, kita bikin keyakinan kelas bersama-sama di kelas kita. Oke, itu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Lanjut, Bu Indah. Nah, setelah kita mengetahui keyakinan kelas yang akan kita buat, nah sekarang kita akan membahas tentang apa sih restitusi. Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi ini kan mungkin belum familiar banget ya untuk kita sebagai pendidik. Dan kita tahunya setelah kita belajar di PMM. Kalau saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gimana? Saya mendengar restitusi itu ketika saya belajar di pelatihan mandiri di PMM. Itu ada menerapkan modulnya itu segitiga restitusi. Nah, dan kebetulan alhamdulillahnya di sekolah kita dari 5 tahun terakhir kan ada guru penggerak ya. Kita sudah mengimbaskannya di sini juga untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, mungkin sudah tidak aneh lagi. Apa sih segitiga? Apa sih restitusi itu? Restitusi menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan. Nah, disiplin positif dapat memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Ini menurut dosen pengertian dari restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Restitusi sudah paham ya? Bapak itu restitusi ini simpulannya bahwa siswa untuk posisi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Lanjut Bu Indah. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Ada 3 ya. Pertama adalah validasi menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sampingnya ini ada contoh-contohnya, cuma nanti kita akan terapkan di slide selanjutnya. Lanjut, Winda. Nah, apa sih menstabilkan identitas nih? Ketika kita menghukum siswa bermasalah, berantem sama temannya, atau di kelas dia kurang senang, atau dia terlambat ke sekolah, kita panggil siswa, ya, kita berbicara dengan menerapkan apa? Jangan langsung dihukum, ya, jangan langsung dihukum, jangan langsung dikasih konsekuensi, tapi kita terapkan restitusi. Yang pertama, kita tahapannya adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi contohnya nih, dari menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Nanti ada contohnya yang sudah saya diterapkan di video dalam kegiatan modul demonstrasi kontekstual saya di kelas bersama siswa, ya Bapak Ibu nanti. Kemudian menstabilkan identitas itu juga ibu bapak juga pernah melakukan itu kok. Jadi kita sama murid itu kalau dia membuat salah itu juga pernah seperti kamu, kan? Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu kata-kata contoh-contoh dari menstabilkan identitas. Oke, lanjut Bu Indah. Nah, sekarang yang kedua, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya bagaimana validasi tindakan yang salah ketika kita menerapkan restitusi. Kamu pasti punya alasan nih mengapa melakukan hal ini. Itu validasi. Kemudian ada lagi kata-kata kita, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari validasi tindakan. Ini yang kedua, tahapan restitusi yang kedua. Lanjut Bu Indah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tahapan restitusi selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik atau menyeluruh. Jadi ketika kita mengatasi masalah, di akhir kita harus menanyakan, udah buat keyakinan belum? Kita kan sudah membuat keyakinan kelas, ya. Apa sih keyakinan kelas kita? Kadang-kadang kita nanya ketika kita mengatasi masalah sama murid, kita tanyakan, apa? Kamu sudah tahu nih keyakinan kelas kita, kenapa kamu langgar? Gitu kan? Kemudian ditanya lagi nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah tahapan yang ketiga dari menerapkan restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Bagaimana Bapak Ibu? Dari tahapan restitusi ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke. Kalau belum jelas boleh nanti kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Di sini kita belajar ya Bapak Ibu, belajar bersama. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu segitiga restitusi video saya ya. Kalau videonya kurang bagus, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Silakan Bu Indah. Agak kencang. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Sumarno, Ibu berbicara tidak Sumarno. Tadi Ibu mendengar dari Kusiket katanya Sumarno sering datang terlambat ya. Menurut Nara Sumarno sudah berapa kali Sumarno datang terlambat? 6 kali. Banyak sekali ya. Sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik Sumarno.
bersama kelas. Kalau datang terlambat, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Umar, keyakinan kelas apa yang sudah Umar langgar? Betul sekali, ya, disiplin. Menurut Umar, disiplin itu penting tidak untuk Umar? Penting, Bu. Karena sekarang tepat waktu saya bisa bersikap disiplin. Betul sekali. Jadi memakai waktu itu sangat penting ya bagi kita. Karena sudah dalam Allah. Baik Umaro, sikap Umaro sudah bagus dengan cara meminta maaf. Ibu akan memaafkan. Nah, menurut Umaro, apa yang dilakukan Umaro agar tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang pagi agar tidak terlambat masukkan sekolah. Baik Umaro, betul sekali. Kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua Umaro agar Umaro tidak datang terlambat lagi. Oke? Semangat istirahat. Kalau ya? Oke, silakan. Sekarang Umaro kembali lagi ke kelasnya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu itu penerapan restitusi yang sudah saya terapkan, contoh videonya ya bersama Umaro. Dan tadi coba next Bu Indah, tahapan restitusi yang pertama saya terapkan menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin ada kasus yang kedua, ada nggak Bu Indah? Tidak ada ya. Kasus yang kedua, oke. Jadi Bapak Ibu bagaimana untuk pemaparan hari ini? Ada pertanyaan tidak? Oke. Ada pertanyaan Bu Fania? Bagaimana? Sudah jelas. Bu Ula? Jelas ya? Jelas, tidak ada pertanyaan nih. Ya, ada. Hebat. Jadi ini sudah hebat semua nih Bapak Ibu guru ya. Bu Dia? Ada pertanyaan? Cukup. Bu Haji? Cukup. Oke, jelas semuanya Bapak Ibu? Kayaknya masih tegang nih, apa mau tepuk semangat lagi nih? Tepuk semangat lagi nih sebagai penutup sebelum saya simpulkan ya dari kegiatan ini ya. Oke, nih biar diawali dengan ice breaking, diakhiri dengan ice breaking. Oke, ice breaking dulu ya. Kayaknya Bu Fania sudah mengantuk ini. Ya, biar nggak ngantuk nih. Oke, Bu Nindi, ayo tepuk semangat. Dan ding ding ding, dong dong dong, dan ding 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 ding, dong 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 dong. Yang pertama tahapannya Bu Indah agak lupa nih. Oke. Bagian dari budaya positif ya sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan. Nah, dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari 7 ini sudah bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham semua? Paham. Insya Allah kita sama-sama ya, kita terapkan di kelas kita nanti. Oke. Lanjut kita ke kesimpulan dari paparan hari ini. Kesimpulannya adalah, saat menerapkan budaya positif, sebaiknya guru perlu merefleksikan dalam peran posisi kontrolnya. Jadi kita harus tahu nih posisi kontrol kita ini sebagai apa. Pemantau, manajer, penghukum, teman, atau pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian peran kontrol sebagai manajer. Nih yang kita inginkan sebagai manajer.
mampu membuat anak menyadari kesalahannya tanpa merasa dipersalahkan. Anak dituntut untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas semua ya? Dari kesimpulan ini, kita tentunya harus menjadi pendidik sebagai posisi kontrol sebagai manajer, karena itu yang lebih positif, yang lebih bagus. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini, untuk waktunya sudah mengganggu ya, waktu siangnya, istirahatnya. Semoga apa yang saya paparkan hari ini ya bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk sekolah kita di SDN Kemanggisan 01 Pagi. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup kegiatan pengimbasan diseminasi budaya positif dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau ada yang salah dalam pemaparan tadi saya mohon maaf, saya masih belajar Bapak Ibu. Kita tutup, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan ke-10 mudah-mudahan di angkatan tulis ini ya insyaallah berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian saya selaku pimpinan Kemanggisan 01 mengucapkan banyak terima kasih atas pengimbasan atau pemberian materi pengimbasan budaya positif yang tulis lakukan. Mudah-mudahan dengan pengimbasan tadi dapat manfaat untuk para dewan guru dan khususnya untuk sekolah Kemanggisan 01. Dan selanjutnya saya mengucapkan juga selamat dan semangat terus untuk dalam perjuangan ini, insya Allah mendapatkan hasil yang lebih baik dan memuaskan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini Ibu Surya Lisa, CGB Angkatan 10 telah sukses melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN Kemanggisan 01 Pagi. Semoga diseminasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Lisa memberi pengaruh positif terhadap guru-guru sehingga berdampak positif terhadap peserta didik di SDN Kemanggisan 01 Pagi. Sukses selalu Bu Lisa ya, selalu terus berkarya, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa atas pengimbasan diseminasi budaya positifnya. Semoga Bu Lisa semakin sukses, hebat, dan selalu diterapkan di SD Kemanggisan 01 Pagi. Terus maju Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa sudah mengajak kelas kami membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Semoga keyakinan